حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وبهدهم اكتفى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العزيز. رب اغفر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita pun menghadiri majlis ta'lim, di mana di dalamnya kita akan memahami dan mempelajari hukum-hukum syariat agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kefahaman terhadap syariat adalah sesuatu yang wajib bagi setiap muslim, sehingga dalam pelaksanaannya terhadap perintah Allah yang terwujudkan dalam suatu wadah ibadah, suatu wadah muamalah, suatu wadah muasyarah, betul-betul terbimbing sesuai dengan cara yang telah dicontohkan oleh baginda yang mulia alaihi salatu wassalam, yang telah bersabda dalam hadisnya, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membawa sesuatu yang baru dalam agama ini, maka perkara tersebut akan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis yang kita memulakan pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dibimbing kepada jalannya yang benar. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehariban baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim innahu arhamur rahimin wa innahu akramul akramin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ketentuan dan sunnatullah yang telah digariskan oleh Allah taala adalah wujudnya sifat fana pada setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah taala, dan wajib bagi Allah sang pencipta memiliki sifat yang dinamakan dengan baqa, yang bermaknakan berkekalan. Selain Allah, baik itu makhluk dari alam nyata ataupun yang tidak nyata, telah digariskan oleh Allah taala akan fana, akan sirna, akan berakhir. Kullu syai'in halikun illa wajhah, setiap segala sesuatu akan celaka kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang mana permulaan Allah tidak ada diawali dengan sesuatu dan akhirnya tidak ada pengakhiran setelahnya. Inilah sifat mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan sunnahnya tadi menggariskan bahwasanya selain Allah dari makhluk-makhluknya akan sirna, maka perlu dah dipersiapkan oleh setiap makhluk, yang terlebih khusus dinamakan dengan manusia, yang mana mereka adalah wadahnya taklif. Sebagai makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering mendengar ayat Al-Quran Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan merasakan kematian.
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Apabila datang ajal tersebut, tidak bisa lagi diakhir-akhirkan, tidak bisa lagi untuk dimaju-majukan. Inilah sudah menjadi keputusan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam kehidupan ada yang lahir, ada yang meninggal. Sebagai suatu sunnah dari Allah Subhanahu wa taala, setiap zaman, setiap masa, setiap abad di sana ada orang yang memakmurkan bumi, yang menjalankan khilafah yang pertama dibawa oleh Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, kemudian dilanjutkan oleh penerusnya sampailah kepada hari ini. Maka setiap manusia adalah khalifatullah yang membawa daripada syariatnya Allah di atas muka bumi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita mengetahui di sana ada kelahiran, maka pun di sana juga ada kematian, yang menunjukkan bahwa dunia ini adalah darul ibtila, kampung uji coba, kampung cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun yang hidup di atas muka bumi ini, semua akan sirna, semua akan fana. Yang tersisa nanti adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pun telah bersabda, makhluk terakhir yang akan dimatikan oleh Allah adalah malaikat maut. Setelah mencabut seluruh jiwa makhluk-makhluknya Allah, sampai malaikat-malaikat sendiri pun juga akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut pun telah diwafatkan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah tersisa nanti melainkan hanya zat Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi jalla jalaluhu fi ula. Dalam Islam kita diatur dan dibimbing bagaimana kita setelah mengetahui bahwasanya dalam dunia ini ada yang namanya kematian, haruslah di sana ada tuntunan terhadap sang mayit, karena sesuatu yang sudah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga pelajaran pertama yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada anak cucu Adam setelah terjadinya pertikaian ataupun pembunuhan di zaman Nabi Adam antara Habil dan Qabil. Ini pembunuhan pertama secara zalim. Begitu hebatnya pembunuhan secara zalim tersebut, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, tidaklah suatu jiwa, suatu nyawa yang hilang ataupun tercabut dengan cara zalim, melainkan dosanya akan sampai kepada yang pertama kali terjadinya pembunuhan di Sayyidina Adam. Di zaman manapun setelahnya, apabila di sana ada pembunuhan secara zalim, itu dosanya terus akan sampai ke sana. Nauzubillah. Dan ketika itulah Allah Ta'ala mengilhamkan dengan terjadinya pembunuhan antara seekor burung. Dalam beberapa riwayat burung tersebut urab, burung gagak membunuh, akhirnya pun digali dan dikuburkan setelah itu. Nah, ini diantara adalah pelajaran pertama kepada manusia bagaimanakah menghormati seseorang yang telah meninggal dunia. Alim ulama mengatakan al-mayyitu amanatun lil ahya, amanatun 'alal ahya. Seseorang yang meninggal adalah amanah bagi yang hidup. Ini perlu kita fahamkan dan kita ingat-ingat. Seorang mayit adalah amanah bagi yang masih hidup. Mayit yang meninggal dunia maka tidak bisa berbuat apa-apa. Maka yang mengurus segala hal ihwal kematiannya tersebut adalah orang yang ditinggalkan, yaitu yang hidup. Sebelum kita sampai kepada pembahasan yang berkaitan bagaimanakah tata cara
pengurusan jenazah ataupun mayit di hari yang mulia ini kita akan membahas dua perkara ataupun dua permasalahan. Yang pertama, bagaimanakah adab ataupun etika dalam menghadapi seseorang yang lagi sakaratul maut ataupun dalam keadaan sakit. Dan yang kedua, bagaimanakah etika setelah meninggalnya orang tersebut. Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk saling menunaikan hak satu dengan yang lain, yang mana Nabi telah bersabda haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6 perkara. Salah satunya adalah iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit. Jadi perhatian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada yang lainnya bukan ketika dia sudah meninggal, bahkan sebelum meninggal di sana kita dituntun untuk menengok, menjenguk, membesuk orang yang sakit, membesuk orang yang sakit. Sampai dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya abdi maridtu falam ta'udni, hambaku aku sakit engkau tidak menziarahiku. Maka hamba berkatakan, ya Rabb, bagaimana engkau sakit sedangkan anta Rabbul Alamin, engkau adalah pencipta seluruh alam. Mustahil bagi seorang Tuhan yang disembah sakit, tidak mungkin. Maka Allah pun berfirman dalam hadis qudsi tersebut, wahai fulan, wahai abdi, wahai hambaku, maridha abdi falam tazurhu, seorang hambaku sakit, jiranmu, kerabatmu, siapapun juga sakit, engkau tidak menziarahinya, kata Allah. Seandainya engkau menziarahinya, la wajadtani indah, niscaya engkau akan mendapati aku di sisi orang sakit tersebut. Pada hakikatnya orang yang menziarahi yang sakit itu adalah menziarahi Allah Ta'ala. Bukan maknanya menziarahi Allah ini Allah sakit ataupun memerlukan hajat, memerlukan sesuatu dari kita, tidak. Tapi justru mengayomi dan menjenguk orang yang sakit tersebut adalah pada hakikatnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjenguk orang yang sakit adalah sunnatullah, sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam, yang tidak hanya terfokuskan kepada saudara muslim, bahkan orang non muslim sekalipun Islam mengajarkan untuk menjenguknya. Apalagi kalau tetangga. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW menjenguk seorang anak yang senantiasa membantu Nabi, seorang Yahudi sakit. Dijenguk oleh Nabi SAW. Ketika menjenguk, Nabi mengatakan, wahai anak, ucapkanlah 2 kalimat syahadat, niscaya aku akan bersaksi untukmu kelak di akhirat di hadapan Allah Ta'ala. Anak tadi pun memandang kepada ayahnya, gimana ini, ucapkankah anda? Maka ayahnya pun dengan tegasnya mengatakan, ati' Abul Qasim, patuhi apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Kunyahnya Nabi Abul Qasim. Maka ketika itu anak yang sakit tadi, orang Yahudi, mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggallah dia, meninggal dalam keadaan Islam. Keluar Nabi dari rumahnya berseri-seri sambil beliau bersabda, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Maka menziarahi orang sakit hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Kemudian juga dalam adab berziarah ini, berziarah tidak terlalu lama di tempat yang diziarahi. Sunnahnya tidak terlalu lama, karena terkadang orang yang sakit ini perlu istirahat dan belum fit untuk melayani kalau kita berbicara dan ngobrol dengan dia. Maka kita datang dengan ziarah yang singkat, yang ringan, dan terlebih penting berdoa. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, barang siapa yang menziarahi orang yang sakit, yang tidak datang ajalnya, belum datang ajalnya, ini kalau dipandang seseorang ini masih
ada kesempatan ataupun harapan untuk hidup, kemudian dia membaca doa ini, kata Rasulullah 7 kali, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfik, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfik, 7 kali, melainkan Allah akan menyembuhkan orang tersebut. Jadi kalau berziarah orang sakit, sunnahnya dibacakan doa ini 7 kali, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfik, mendoakan orang tersebut. Kemudian setiap orang berziarah kepada yang diziarahi yang sakit, maka kita memiliki firasat. Nabi bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hatilah dengan firasatnya, tebakannya seorang beriman. Sesungguhnya tidaklah dia memandang melainkan dengan cahaya Allah yang Allah tanamkan di dalam hatinya. Maka kita akan mengetahui bagaimanakah keadaan yang sakit sekarang. Maka orang yang sakit kita bisa menjadikannya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sakitnya ringan, kemungkinan dia akan hidup. Apa yang wajib kita sampaikan ketika kita menziarahi orang yang masih kemungkinan ataupun memiliki harapan besar untuk hidup, sakitnya ringan? Dalam keadaan seperti ini, sang penziarah menyampaikan nasihat kepada orang tersebut dengan hal-hal yang membuatnya takut akan azabnya Allah Ta'ala. Karena masih kemungkinan untuk hidup, maka diingatkan, wahai fulan, sesungguhnya tidaklah sakit itu datang kepada kita melainkan adalah teguran dari Allah. Bahwasanya kita mungkin lalai dari perintah Allah ataupun kita melanggar daripada larangan Allah Ta'ala. Diingat-ingatkan perkara begini supaya dia ingat, ternyata penyakit ini adalah teguran dari Allah. Dia pun akan ihtisab, ingat-ingat, mungkin berapa hari yang lalu aku berbuat dosa, mataku, pendengaranku, tanganku, ucapanku terucapkan. Para salafus saleh terdahulu, mereka mengetahui diri mereka kalau buat dosa itu dengan cara apa. Mereka mengatakan, aku mengetahui kalau aku berdosa di suatu hari, ketika aku mendapati ahli keluargaku seperti istrinya, itu akan mulai berubah watak dan perangainya. Sudah mulai, kalau bahasa kasarnya cerewet, kalau bahasa beraunya bebiran, sudahlah ngomel ini. Maka aku mengetahui pada hari itu aku berbuat dosa. Jadi kalau ada sesuatu yang ganjil dari ahli keluarga, baik istri, baik anak, baik teman, langsung koreksi diri. Jangan koreksi orang lain. Kenapa nih ngomel-ngomel terus ini? Padahal kesalahan itu terjadi pada asbabnya diri kita sendiri. Lebih hebat lagi, sebagian salafus saleh mengatakan, aku mengetahui pada hari tersebut aku berbuat dosa ataupun mengucapkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah ketika aku mendapati hewan peliharaanku mulai menjadi liar. Kudanya, keledainya ataupun ontanya sudah mulai bukan seperti biasa. Kudanya mau jadi liar ataupun himar, keledainya menjadi mulai liar seperti itu. Berarti hari ini ada buat dosa. Allahu Akbar. Maka ingatkanlah orang yang sakit dengan penyakit yang ringan tadi, kemungkinan mendapatkan, ada harapan dia akan terus hidup. Kita ingatkan dia dengan dosa-dosanya, supaya setelah dia sembuh dari penyakitnya, sudah dia bertaubat kepada Allah, menempuh jalan yang baik, jalan yang lurus. Berbeda kalau dengan orang yang ini penyakitnya sudah parah dan akan membawa kepada kematian pada umumnya. Orang seperti ini jangan disamakan dengan orang pertama. Orang jenis kedua ini yang harus kita sampaikan dan nasihatkan kepadanya ketika kita menjenguknya adalah memberikannya harapan yang besar kepada Allah. Memberikan kepadanya harapan yang besar kepada Allah. Ingatkan dia dengan maghfirahnya Allah. Ingatkan dia dengan ampunan Allah. Ingatkan dia dengan luasnya rahmatnya Allah, sehingganya dia meninggal dunia
yang kebanyakan penyakit tersebut akan membawa kepada kematian, hatinya penuh dengan harapan yang besar pada Allah. Nabi bersabda dalam hadisnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Berusahalah kalian apabila meninggal salah satu di antara kalian, janganlah dia sampai suuzon kepada Allah, justru dia berbaik sangka pada Allah Ta'ala. Kalau orang sakit seperti ini, sakit parah, justru kita takut-takuti dia meninggal berburuk sangka pada Allah. Ingat kau 3 hari yang lalu sama-sama kita mencuri ayam. Ingat kau, diingat-ingatkan. Pernah kita ini, pernah kita itu. Bagaimana azab Allah? Sungguh pedihlah ia. Makin dia ini mau mati, sudah sakit sakaratul maut, terbayang-bayang neraka itu akan membakarnya. Akhirnya keluar ruh darinya, dia suuzon pada Allah. Jadi bisa dibedakan ya. Kita bisa melihat bagaimana keadaan orang yang sakit itu. Adakah sakit ringan, maka kita akan lebih mencondongkan untuk memberikan tarhib ataupun ya katakan seperti ancaman ataupun peringatan kepada dirinya, jangan sampai terulang lagi khilaf dan silap dalam kehidupannya. Dan orang yang kedua, yang kebanyakan kematian penyakit tersebut membawa kepada kewafatan ataupun kematiannya, kita condongkan kepadanya membesarkan dirinya untuk berharap dengan harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kalaulah seseorang tersebut dalam keadaan seperti itu, maka dia diingatkan juga dengan sesuatu yang mungkin terambil dalam kehidupannya, seperti ghasab, memakai sesuatu tanpa izin ataupun mengambil barang orang lain dan sebagainya. Maka hendaklah diingatkan supaya dia meninggal dunia tidak ada lagi kaitan ataupun sangkut paut yang harus ditunaikannya kepada orang lain, yang dikenal dengan raddul mazalim. Kezaliman yang telah dia buat ketika dia hidup segera dikembalikan, diingatkan, pernahkah kau mengambil ini, pernahkah kau mengambil itu segera diselesaikan. Kalau dia mungkin sudah tidak mampu lagi, justru kita yang hidup ini akan mengingatkannya. Allahu Akbar. Naam. Kemudian kalaulah kita sudah mendapati orang tersebut dalam keadaan sakaratul maut, seafdal-afdalnya langsung kita hadapkan ke arah kiblat, supaya dia meninggal dalam keadaan menghadap kiblat. Ini seafdal-afdalnya kalau dia mampu. Kalau mampu, ini kalau kita contohkan berbaring, kepalanya ke arah kanan, kakinya ke arah kiri, kiblatnya ke sini, berbaring seperti itu. Ya. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, sakit badannya, sekurang-kurangnya dia kepalanya ke arah timur sana, kakinya ke arah kiblat, seperti itu. Ini kalau sudah mulai nampak daripada ciri-ciri kematiannya. Nah, kemudian setelah itu disunnahkan untuk mentalqinkannya, menuntunnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana dalam Sahih Imam Muslim, Nabi bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kepada orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, cukup la ilaha illallah, cukup la ilaha illallah. Kalau yang sakit itu orang Islam, talqinnya apa? La ilaha illallah. Sebagian fuqaha memandang tidak perlu menambahkan Muhammadur Rasulullah, cukup dengan talqin la ilaha illallah. Kalau yang ditalqinkan yang lagi sakaratul maut ini adalah orang Islam. Kalau non muslim, maka diingatkan dengan 2 kalimat syahadat,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga orang yang afdal dalam mentalkinkan adalah bukan ahli warisnya, bukan ahli warisnya. Karena kalau ahli warisnya yang mentalkinkan, ini akan mengandung unsur menginginkan kematiannya dengan cepat. Nah, supaya cepat dapat warisan, mudah kau mati. La ilaha illallah, ayo cepat aja mau bagi waris sudah ini. Jadi yang mentalkinkan bukan ahli warisnya, Kalau tidak ada, seperti di rumah sakit, nggak boleh masuk melainkan keluarganya. Ya sudah, orang yang paling lembut, paling baik dengan orang akan mati ini, meninggal ini, itu yang mentalkinkan. Jangan ada yang selisih dengannya, itu yang disuruh mentalkinkan. Nanti cara mentalkinkannya pun juga dan niatnya bukan sesuatu yang baik. Karena juga diantara dalam adab dalam mentalkinkan adalah mengingatkan lafaz tersebut tanpa memaksakannya kepada yang mengucapkan. Ibarat dalam bahasa halusnya kita hanya mengiringkan, mengingatkan. La ilaha illallah di telinganya, didengarkan. Kenapa ditalkinkan seperti ini? Selain itu adalah hadis Nabi, perintah beliau. Yang kedua adalah ingin mendapatkan suatu keberuntungan sehingga dia meninggal dalam husnul khatimah. Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa akhir kalamnya dari dunia adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Maka diingatkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah diam, sudah ditalkin-talkinkan lagi. Ini kesalahan yang besar tak kala kita mentalkinkannya berkali-kali sedangkan yang sakit ini sudah mengucapkannya. Akhirnya efek daripada diulangnya talkin tersebut tidak sampai lagi kepada maksud dan tujuan yang pada hakikatnya, justru akan membuat orang yang lagi menghadapi sakaratul maut ini seolah-olah dia seperti tertekan dengan ucapan-ucapan kita tersebut. Akhirnya na'udzubillah, yang seharusnya kita mengharapkan dia meninggal dalam husnul khotimah jadi su'ul khotimah. Kok bisa jadi su'ul khotimah? Karena terkadang jangankan orang yang sakit menghadapi sakaratul maut, yang mana setiap bagian tubuh kita ini, bahkan ulama mengatakan setiap bulu itu dicabut ruh tersebut, bukan ototnya, dari setiap tulangnya itu ada sakaratul maut. Sungguh sakitnya seperti itu. Kita sakit biasanya kalau orang ngajak kita bicara, ayo bicara, kita kesal. Begitulah gambarannya orang yang sekarang menghadapi sakaratul maut. Kalau kita seolah-olah memaksakan la ilaha illallah, lama-lama dia akhirnya tidak ingin mengucapkan. Bahkan na'udzubillah bisa menjadi benci dengan ucapan tersebut, meninggal su'ul khatimah. Bisa, insyaallah bisa difahami. Jadi jangan sampai dipaksa, cukup kita mengingatkan la ilaha illallah, ikut dia, la ilaha illallah, sudah diam. Kapan kita talkinkan lagi? Kalau dia berbuat sesuatu yang melalaikan dari la ilaha illallah yang kita talkinkan tadi, atau dia berbicara, sini nak, coba ambilkan air, ambilkan, mau minum itu. Setelah itu ingatkan lagi la ilaha illallah. Tidak mesti la ilaha illallah langsung meninggal saat itu juga. Akan mendapatkan fadilah, keutamaan, kata alim ulama. Hatta walaupun dia pagi ini ditalkinkan la ilaha illallah, diam, dia tidak mengucapkan apa-apa sampai siang nanti jam 12 meninggal dunia, dia termasuk orang yang mengakhiri hayatnya dengan la ilaha illallah. Sampai besok juga, besok silahkan. Yang penting dia akhir kalam yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah. Jadi jangan istilahnya sampai memaksakan seperti itu, akhirnya dia nanti merasa terpaksa, merasa tidak enak, akhirnya dia pun tidak suka dengan pandangan ataupun talqinan la ilaha illallah. Naam. La ilaha illallah. Kemudian juga di antara hal yang memudahkannya adalah tajri'. Dalam istilah fikihnya tajri'. Tajri' itu apa? Membasahi mulutnya. Karena ketika itu dia dalam keadaan haus, yang sangat-sangat hausnya.
Dan seafdal-afdalnya tajri' itu menggunakan kayu siwak. Terserah mau air putih, mau air zam-zam, yang penting disunahkan untuk meletakkan tajri' air di sini. Dengan air siwak, dengan siwak. Alim ulama menyebutkan fadilah dan keutamaan siwak itu sampai kepada 70 keutamaan. Sekurang-kurangnya dari 70 adalah memudahkan orang yang ketika meninggal dunia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu sekurang-kurangnya fadilahnya siwak. Makanya Nabi mengatakan, laula an syaqqa ala ummati, kalaulah tidak menyusahkan pada umatku, aku akan mewajibkan kepada mereka untuk menggunakan siwak dalam setiap kali salat. Dalam riwayat, dalam setiap kali berwudu bersiwak. Siwak adalah salah satu asbab yang hebat dalam memudahkan kita untuk mendapatkan husnul khatimah dengan ucapan di akhir hayat kita la ilaha illallah. Sunnahnya ditajri'. Dalam beberapa riwayat sunnah juga dibacakan Yasin. Sebagaimana dalam Sunan Abu Daud dan juga Ibnu Hibban, Nabi bersabda, "Iqra'u 'ala mautakum Yasin." Bacakan kepada yang ingin meninggal di antara kalian surah Yasin. Sayyidina Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mengatakan, tidaklah seseorang yang meninggal dunia, yang akan meninggal dunia dalam sakaratul maut yang sangat susah keluarnya roh tersebut, melainkan apabila dibacakan kepadanya surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du ini surah di dalam juz 13, melainkan rohnya akan dimudahkan untuk keluar. Surah Ar-Ra'd dibacakan. Naam. Jadi ditalkinkan tadi ya, la ilaha illallah. Ketika itulah imannya akan berbicara, bukan feeling, bukan kepandaian, bukan hafalan kita, sudah banyak ini. Tetapi keimanan itulah yang akan menentukan bagaimanakah seseorang akan mengakhiri daripada hayatnya. Ketika Imam Mazhab Ahmad bin Hanbal rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i, ketika dihadiri oleh ahli keluarga dan murid-murid beliau, dan meninggal beliau ini bukan meninggal yang biasa, bahkan luar biasa. Meninggalnya beliau sampai membuat ribuan, bahkan dalam riwayat 12.000 orang non muslim ketika itu di hari di mana yang meninggalnya Ahmad bin Hanbal masuk Islam semua. Meninggalnya dia. Karena apa? Orang-orang Yahudi ketika itu ataupun orang non muslim masuk Islam dan ketika meninggalnya Ahmad bin Hanbal bukan karena terkesan dengan ilmunya ataupun kepandaiannya, tetapi tak kala mereka melihat begitu banyaknya orang di Baghdad yang menghadiri daripada jenazahnya. Jenazahnya itu dihadiri satu negara. Sampai kata ahli sejarah, orang-orang menyolatkan salat jenazahnya itu di atas kapal sana. Di atas kapal menyembahyangkan salatnya, menyembahyangkan jenazahnya Ahmad bin Hanbal. Ketika sakaratul maut ditalkinkanlah kepada beliau, la ilaha illallah. Beliau mengatakan, tidak. Orang ini sekeliling ini menjadi prasangkaan tidak baik kepada beliau. Ini imam mazhab ahli hadis, murid Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa ketika ditalkinkan bilangnya tidak. Setelah beliau hilang dari pingsannya dan sadar, ditanyalah, wahai imam, kenapa tadi engkau mengucapkan tidak. Beliau mengatakan, syaitan telah datang kepadaku. Bayangkan, Imam Ahmad bin Hanbal tidak selamat dari godaan syaitan sampai detik-detik akhir hayatnya, apalagi kita. Dan syaitan mengatakan, futtani ya Ahmad, sudah habislah, tidak ada lagi sudah masaku, tidak ada lagi peluang bagiku untuk menjerumuskan engkau wahai Ahmad. Sudahlah, aku menyerah. Kata Imam Ahmad, belum. Tidak. Seseorang tidak akan merasa lepas dari godaan syaitan sampai ruhnya itu keluar dari dirinya. Sampai sakaratul maut pun syaitan itu akan menggoda seseorang. Bahkan dalam beberapa riwayat, tak kala seseorang dalam keadaan
haus tadi syaitan akan membawakan sesuatu yang berupa air. Kalau engkau keluar dari agamamu, air ini akan kuberikan padamu. In takfur, kata syaitan, hatta usqika, kalau engkau kafir, keluar daripada agamamu Islam, air ini kukasihkan semua kepada engkau. Ketika itu orang yang lagi sakaratul maut, betul-betul haus. Orang yang tidak beriman, dengan mudahnya berikan air, dia akan keluar daripada Islam. Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu pun syaitan ingin menggodanya, sudahlah, lepaslah engkau dari godaanku. Maknanya supaya Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari dunia ini, sedangkan dia masih mengandalkan bahwa dirinya sudah lepas dari godaan syaitan. Dia lupa bahwasanya semata-mata ini adalah rahmat dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, la, tidak wahai syaitan, belum wahai syaitan, belum. Kalau aku belum mati, aku tidak akan merasa tenang dengan godaanmu. Inilah yang didengarkan oleh para murid dan ahli keluarganya ketika beliau berada dalam akhir hayatnya. Naam. Allahu Akbar. Kemudian kalaulah sudah meninggal seseorang tersebut, menghembuskan napas yang terakhir, hal yang perlu kita perhatikan adalah jangan tergesa-gesa. Oh, sudah meninggal, ayo langsung kita urus. Terkadang di sana, apalagi di zaman kita, Nabi mengatakan akhir zaman ini akanlah banyak daripada umatku yang meninggalnya dengan mati fujaah, mati tiba-tiba. Sehat, oh tadi pagi sehat, siang-siang meninggal dunia, nggak sakit, nggak apa, meninggal dunia. Maka orang yang seperti ini jangan kita tergesa-gesa menguruskan jenazahnya. Mungkin kata orang itu mati suri, ataupun terkadang detakan jantungnya stop, dibawa ke dokter, diperiksa, nggak berdetak lagi jantung, darah nggak lagi mengalir. Jangan terburu-buru memvonis dia sudah meninggal dunia. Para alim ulama fuqaha mengatakan saktata qalbiyah ataupun hati itu berhenti itu tidak sampai lebih dari 24 jam. Tidak sampai. Mungkin 3-4 jam. Kalau dia memang mati, sudahlah, tidak ada lagi tanda-tandanya. Kalau sudah, kalau belum, itu akan kembali. Sebagaimana terjadinya kepada Imam Al-Baydawi. Imam Baydawi ini seorang pengarang kitab tafsir terkenal, Tafsir Al-Baydawi. Beliau mengarang kitab ini kapan? Setelah meninggal dunia. Meninggal mati suri. Sudah dikafankan, sudah disolatkan, sudah dikuburkan. Sudah dikuburkan. Zaman dahulu masih banyak orang yang mencuri kafan, masih banyak. Bukan mengambil berkat lah, tapi mau dijual. Jadi usaha sebagian orang-orang nakal terdahulu menjual kafan-kafan. Subhanallah. Habis dikubur, orang pun pulang, sang pencuri kafan sudah mulailah bereaksi. Langsung mencangkul dengan izin Allah sampai kepada mayatnya Imam Baydawi, nyawanya kembali, bangun. Langsung berlari tadi. Biasanya tidak pernah menemukan ini kok langsung bangun, langsung berlari. Subhanallah. Keluar dari kuburnya, hidup beberapa tahun sampai sempat mengarang kitab Tafsir Al-Baydawi. Makanya yang terburu-buru, ada 4 ciri kalau dalam ilmu fikih itu orang yang betul-betul meninggal. Ya, di antaranya apa ini? Hidungnya mereng. Hidungnya mereng. Kemarin ada, ya. Itu salah satunya. Kemudian juga kakinya yang sudah tidak bisa berdiri dengan kerasnya, sudah lemah. Kemudian pipinya juga sudah tidak kencang. Menjadi seperti ini. Hidungnya tadinya lurus, maksudnya mereng,
kakinya juga pun seperti itu. Ini di antara ciri-ciri ya orang yang betul-betul sudah meninggal dunia. Kalau kita sudah yakin dia meninggal dunia, nah ketika inilah kita akan menguruskan orang tersebut. Hal yang pertama yang akan kita buatlah, kalau matanya terbuka seperti ini, maka sunnah untuk ditutup. Sunnah. Kalau ditutup seperti ini tidak bisa juga, tidak, biarkan saja, karena sunnah. Bukan wajib. Oh harus dilem, taruh handiplas, taruh apalagi lakban, dilakban matanya. Tidak. Kalau memang matanya sudah seperti ini saja, maka biarkan. Allahu Akbar. Naam. Maka diriwayatkan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim, jenazahnya Abu Salamah seperti itu, matanya pun terbuka kemudian ditutup, dan sesungguhnya mata tersebut mengikut di manakah arah keluarnya roh. Nah, di manakah arah keluarnya roh. Dan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Al-Majmu', sunnah ketika menutup mata si mayit tersebut dengan mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengikat segera mulutnya dengan kepala ini supaya tidak ada sesuatu yang masuk ke dalamnya dan akan merusak tubuh si mayit, semutkah, ulat dan sebagainya, harus segera ditutup supaya mulutnya tidak terbuka. Kemudian mengambilkan zait ini apa? Minyak. Sendi-sendinya segera dieluskan, dioleskan dengan minyak tersebut sebelum menjadi keras. Sebelum menjadi keras sehingga susah nanti dalam proses pelaksanaan memandikan, mengkafankan, segera itu dengan menggunakan minyak. Ya. Ke bagian kakinya, kemudian ke pahanya sampai perutnya. Nah, karena badan ini akan panas ketika roh itu keluar daripadanya, sehingganya juga hal yang sunnah adalah segera memisahkan baju yang ada di tubuh mayit. Nanti kalau sudah meninggal dunia dibiarkan seharian. Nunggu yang memandikan nanti, silakan yang memandikan datang, tapi sekarang pakaiannya itu harus segera dilepas. Nah, bisa dilepas, digunting. Dan cara melepasnya pun ini yang perlu kita perhatikan juga, bahwasanya kita bermuamalah dengan si mayit yang sudah meninggal ini sebagaimana dia dalam keadaan hidup. Jangan mentang-mentang sudah ruhnya tidak ada, main sembarang aja gunting, dibuka sampai kelihatan auratnya di hadapan orang. Tidak seperti itu. Di tempat yang tertutup, kemudian ditutupkan dengan kain di atasnya ketika mengeluarkan pakaian, melepas pakaiannya ini. Jangan sembarang aja seperti mengganti pokok anak-anak aja sudah. Sudah ditutup dengan rapi. Biasa kalau di sini ada orang bilang itu kain bahalai yang warnanya kecoklat-coklat, ditutup seperti itu atasnya. Ini pun membuka pakaiannya, celananya, jangan sampai terlihat auratnya. Jangan sampai terlihat auratnya. Melihat aurat sang mayit haram sebagaimana melihat aurat orang yang hidup. Hukumnya haram. Itu sudah mayit. Dia sudah mayit, tidak ada taklif, tapi kita ini tidak boleh. Kita yang tidak boleh. Jangan sampai mayit yang sudah meninggal, minta maaf, seperti ayam ataupun seperti binatang lain. Tidak, ini manusia harus mendapatkan kehormatan sebagaimana di hidupnya dia. Segera mengeluarkan pakaian tersebut, jangan sampai dibiarkan saja. Badan yang keluar ruh itu langsung panas. Dan itu pun akan mempercepat pembusukan tubuhnya kalau tidak segera dibersihkan. Melainkan kalau orang yang mayat itu adalah meninggal dalam keadaan syahid peperangan di jalan Allah, maka tidak boleh
dilepaskan karena dia akan dikuburkan dengan pakaian tersebut. Nanti insya Allah besok kita akan mulakan dengan pembahasan apakah yang wajib bagi orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia. Di antara hal-hal yang dikecualikan adalah orang yang meninggal dalam keadaan berperang di jalan Allah, dalam keadaan syahid. Nah, ditutup dengan sesuatu yang apa? Yang ringan tadi. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi alaihissalatu wassalam ketika meninggal dunia ditutupilah. Sujjiya hina mata bi thawbin hibarah, ditutup dengan suatu kain yang tipis yang berasalkan dari Yaman. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam meninggal dunia. Dan hal yang berikutnya yang kita dituntut untuk menguruskan jenazah yang sudah kita bereskan tadi, meletakkan sesuatu di atas perutnya, sesuatu yang berat. Gunanya apa? Gunanya kalaulah masih ada kotoran dalam perutnya itu akan keluar, tidak lebih dari 20 dirham kata alim ulama, itu di bawah 5 kiloan lah. Jangan ditaruhi beras 10 kilo kasihan, pulang habis isi perutnya keluar nanti. Ini tujuannya adalah sesuatu yang kotoran di dalam perutnya akan keluar, sehingga dalam proses memudahkan proses memandikannya nanti. Karena kalau sudah dimandikan kemudian mau disolatkan, keluar dari kotoran, itu harus dibersihkan lagi, walaupun tidak dimandikan untuk kali keduanya, tetapi harus dibersihkan kotoran tersebut. Nah, dengan meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya, kata fuqaha, ini akan memudahkan keluarnya seluruh kotoran dari dalam perutnya, yang nantinya ketika dimandikan itu akan sambil diusap ataupun diurut oleh yang memandikan jenazah itu. Nah, kemudian meletakkannya di atas sesuatu yang agak tinggi, kepalanya di atas agak ini, kemudian bagian kakinya agak rendah, sebagaimana alat pemandian yang biasa kita gunakan di sini seperti itu. Ini gunanya pun untuk apa? Supaya kotoran yang masih tersisa di dalam perut itu dengan mudahnya keluar, Nah, dan juga diarahkan ke arah kiblat setelah proses menyiapkan dirinya untuk dimandikan tadi. Nah, inilah diantara beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika sebelum meninggalnya seseorang dan juga setelah meninggalnya. Dan setelah ini kita insyaallah akan memulakan 5 fardu kifayah yang telah digariskan oleh Islam bagi orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia, yaitu yang pertama memandikannya, yang kedua mengkafankannya, yang ketiga menyolatkannya, yang keempat mengusungnya ataupun mengangkatnya, dan yang kelima adalah mengebumikannya, mengkuburnya. Ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya kalau ada sebahagian di suatu kampung yang melaksanakan fardu kifayah, maka tidaklah berdosa ahli-ahli kampung yang lainnya. Tetapi kalau suatu kampung tidak ada yang mengurus jenazah tersebut, seluruh kampung itu berdosa, bukan petugasnya saja. Kadang-kadang kita mengharapkan petugas dalam keadaan sakit, petugas ketika lagi dalam perjalanan tidak ada di kampung, di luar daerah, siapa yang mengurus? Tidak ada yang mengurus, bukan yang petugas itu yang berdosa, kita semuanya akan berdosa. Oleh karenanya sebagian ulama memandang bahwasanya fardu kifayah lebih afdal dari fardu ain. Jadi dalam hukum Islam itu ada yang namanya fardu, ada sunnah, ada mubah, ada khilaful aula, ada makruh, ada haram. Nah, fardu ini ada dua, ada namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain ini setiap diri kita wajib melakukan suatu tuntutan itu, seperti salat wajib perorangan. Fardu kifayah, salat berjamaah, ini fardu kifayah. Sebagian ulama memandang fardu ain lebih afdal dari fardu kifayah. Karena apa? Karena ini diwajibkan per individu. Wah, jadi fardu kifayah lebih afdal.
Sebagian ulama mengatakan tidak, fardu kifayah lebih afdal. Karena apa? Karena fardu ain itu manfaatnya kembali hanya kepada orang yang melakukan ibadah itu, sedangkan fardu ain kemanfaatannya bukan untuk dia saja, bahkan dia ketika melakukan sesuatu yang hukumnya fardu kifayah ini menjadikan asbab terangkatnya dosa dari orang-orang yang lain. Kalau kita sekarang cuma 3 orang aja yang mengurus yang jenazah ini, terangkatnya dosa dari ahli kampung itu, maka kemanfaatannya bukan hanya kembali kepada dirinya, bahkan efeknya kepada orang-orang selainnya. Nah, ini sebagai suatu muqaddimah permulaan bagaimanakah kita dalam mengurus suatu jenazah tersebut. Inilah diantaranya suatu ide yang baik daripada kepengurusan masjid Mardatillah dan juga LPM Sungai Bedungun yang berinisiatif. Mudah-mudahan untuk kedepannya pengkaderan pengurusan jenazah ini bukan hanya tertuju kepada suatu kelompok yang sudah ditunjuk, justru yang lain-lain pun mengetahui tatkala yang bertugas tidak sanggup dalam menjalankan tugas dikarenakan sakit, dikarenakan tidak ada, dikarenakan hal-hal yang lainnya, maka otomatis sesuatu yang telah diketahui secara umum akan mampu untuk melaksanakan fardu kifayah ini, dan akhirnya hal yang dikerjakan dengan bersama-sama akan menjadi ringan. Dan juga jangan sampai kampung-kampung ataupun RT ataupun kelurahan yang ada di sekitar wilayah kita ini tidak memiliki petugas fardu kifayah, akhirnya ke kampung sebelah tidak menjadi masalah. Khawatir kampung sebelah juga ada kematian, siapa yang akan menguruskan ini? Siapa yang akan menguruskannya? Sampai minta maaf, ini terkadang jenazahnya sampai menjadi busuk, timbul bau-bauan, berubah warnanya, berubah kulitnya. Ini yang berdosa siapa? Ahli kampung tersebut yang tidak memiliki basic dan dasar dalam mengurusi mayat yang sudah meninggal. Nah, ini saja mungkin kita dapat sampaikan hari ini. Mungkin ada waktulah 5 menit, kita tutup nanti 6.15. Ada beberapa hal yang belum jelas dari penyampaian muqaddimah hari ini, ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan dari hadirin sekalian, kami persilahkan. Ada mereka. Boleh disampaikan ke beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kita menyembuhkan sakit, bagaimana kita menyembuhkan sakit yang akan Ya. apa satu ayat dan juga orang yang muslim dengan usahadan. Apakah apabila dia berusaha, apakah kita akan berusaha dengan muslim berbeda? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjawab atau membesuk non-muslim, maka kita tidak mendoakan mereka dengan maghfirah, ya. Maghfirah ataupun ampunan. Beda dengan orang Islam. Mereka sudah meninggal dunia, kita ucapkan kepada keluarganya, azamallahu ajrakum wa ahsana azakum wa ghafara limayyitikum. Semoga Allah Ta'ala membanyakkan pahala kesabaran kalian dan dibaguskan oleh Allah takziahnya, dan diampunkan dosa-dosa mayit kalian. Kalaulah menta'ziah non muslim tidak didoakan dengan maghfirah, cuma cukup menunaikan daripada hak dia sebagai tetangga kita ataupun sahabat kerja kita,
mendatangi mereka, menjenguk mereka, ya, dengan tadi juga menawarkan kepada mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian kalau dia sudah mengucapkan soalan yang kedua tadi, 2 kalimat syahadat, apakah dia sudah tergolong dengan kita kaum muslimin, diurus sebagaimana jenazahnya seorang muslim, walaupun dia belum salat, walaupun dia belum puasa Ramadan, belum berzakat. Kalaulah sudah masuk ke dalam agama Islam, maka otomatis dia harus diurus kematiannya dengan cara Islami. Tidak perlu lagi, ini belum sempat sembahyang, belum sempat puasa, bukan suatu syaratnya. Itu adalah amalan. Kalau dia sempat mengerjakan, dia kerjakan. Kalau tidak, dengan ucapan 2 kalimat syahadat tersebut, dia sudah wajib dimandikan, wajib dikafankan, disolatkan, dipusung, dibawa, dimakamkan di kuburan muslimin. Dimakamkan di kuburan muslimin. Cukup dengan ucapannya tadi 2 kalimat syahadat, tidak perlu disyaratkan hal-hal yang lainnya. Ya. Soalan berikutnya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kira-kira seumpamanya semua ini diurus oleh keluarga atau petugas yang ada di keluarga, yang mana yang utama itu? Namanya tidak keluarga sendiri yang mengurusnya, tidak merasa apa kurangnya juga karena secara pengurus di bisa Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun ini adalah pembahasan besok, tapi tidak menjadi masalah. Pengurusan kepada jenazah ini seafdal-afdalnya adalah orang yang memahami tata cara dalam mengurus tersebut jenazah. Kalau ada di ahli keluarganya, lebih afdal dari mereka. Lebih afdal dari mereka kalau mereka mengetahui tata cara pengurusan jenazah tersebut. Kalau mereka tidak mengetahui ataupun ragu dalam hal ini, maka kembalikan kepada ahlinya yang mengurus jenazah tersebut. Kemudian yang menguruskan jenazah adalah laki-laki untuk mayat yang laki-laki, baik itu laki-laki ini dari keluarganya ataupun dari pengurus. Kalau mayatnya perempuan, yang mengurusnya kalau dari keluarganya yang perempuan ataupun dari petugasnya yang wanita. Jangan sampai ada kepengurusan fardu kifayah yang bukan mahramnya, yang bukan mahramnya. Nanti kita akan perjelas lagi nanti ketika memandikan, ketika mengkafankan. Apabila yang menguruskan tidak ditemukan lagi, melainkan mereka lah. Katakan mahram perempuannya tidak ada, yang mengurus bagian perempuan tidak ada, yang meninggal perempuan, yang ada hanya petugas laki-laki. Apa yang harus diperbuat sekarang? Apakah dibiarkan seperti itu aja ataupun diurus dengan cara yang tidak senonoh? Ini akan kita bahas insyaallah di besok hari. Jadi yang afdal-afdalnya, kalau ada dari ahli keluarganya yang bisa menangani ini, maka mereka lah yang lebih afdal, dan yang lebih afdal dari mereka adalah arfaquhum, orang yang paling dekat dengan si mayit, yang paling sayang atau paling akrab dengan, jangan yang ada yang berselisih dengan si mayit. Karena pengurusannya nanti disertai dengan hal-hal yang tidak baik, baik dari segi niatnya ataupun cara pengurusannya, dari mandinya, mengkafankannya sampai menguburkannya. Itu terkadang apabila ada sesuatu yang berselisih dari ahli keluarga tersebut, maka tidak akan maksimal. Jadi boleh saja. Ada yang tanyakan lagi? Ya. Waalaikumsalam. Kalau misalnya tadi yang muslim terjadi, kata-kata ketika
ini, kita tidak sahabat